Terima kasih. Saya akan membawakan materi yang pertama, yakni pengertian dan ruang lingkup sistem informasi perpustakaan. Menurut Komarudin, sistem informasi adalah suatu seperangkat prosedur yang terorganisir dengan sistematik yang jika dilakukan akan menyediakan informasi yang dimanfaatkan dalam proses pembuatan keputusan dan proses pengawasan, sedangkan Tata Suptabri berpendapat bahwa sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem informasi dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan, antara lain sebagai media promosi perusahaan, propaganda organisasi, ataupun digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Apabila kita berbicara tentang sistem informasi, maka semuanya mengacu pada sebuah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung operasi, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan suatu organisasi tersebut. Menurut Robert K. Leach and K. Research Davis, sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Lihat dari pernyataan di atas, maka sebuah sistem informasi dapat didefinisikan sebagai berikut, yakni sebuah sistem terintegrasi, sistem manusia mesin untuk menyediakan informasi yang mendukung operasi, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur manual, model manajemen, dan pengambilan keputusan basis data. Pengimplementasian teknologi informasi ini di perpustakaan ini merupakan sebuah kebutuhan yang mengikat. Perpustakaan merupakan salah satu institusi yang mengelola informasi. Secara garis besar, penerapan teknologi informasi di perpustakaan dapat dikategorikan dalam dua kategori, yakni 1. Penerapan teknologi informasi yang digunakan sebagai sistem informasi. Yang kedua, yakni penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk memperoleh, menyimpan, dan menyebarkan informasi, ilmu pengetahuan dalam bentuk digital. Kedua penerapan teknologi informasi di perpustakaan pada awalnya berdiri sendiri dan terpisah antara satu dengan yang lainnya. Kan tetapi, perkembangan aplikasi berbasis web pada akhirnya dapat menyatukan kedua jenis penerapan teknologi informasi tersebut dalam sebuah portal perpustakaan. Penggunaan teknologi informasi di suatu lembaga atau unit bisnis tertentu. Pengelolaannya didasarkan pada prosedur manual yang telah diterapkan pada sebelumnya. Oleh karenanya, setiap instansi atau unit bisnis memiliki karakteristik tertentu yang mana penerapannya disesuaikan dengan prosedur manual yang biasanya dilakukan sebelumnya. Pemanfaatan teknologi informasi dengan mematuhi prosedur manual tertentu biasanya diistilahkan dengan sistem informasi. Sistem informasi perpustakaan dapat didefinisikan sebagai berikut, yakni sebuah sistem terintegrasi, sistem manusia mesin untuk menyediakan informasi yang mendukung operasi, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dalam sebuah perpustakaan. Sistem ini dimanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur manual, model manajemen,
dan pengambilan keputusan basis data. Dalam suatu organisasi atau perusahaan bisnis harus ada hubungan timbal balik dan keterkaitannya yang erat antara setiap fungsi pelayanan dengan penggunaan atau klien. Sistem informasi ini bertugas untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola data, hingga akhirnya menyajikan informasi kepada setiap orang yang membutuhkannya dan berkaitan erat dengan fungsi-fungsi organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Adapun manfaat dari penerapan sistem informasi di perpustakaan adalah sebagai berikut. 1. Dapat mempermudah dan mempercepat layanan. 2. Meningkatkan mutu pelayanan. 3. Secara tidak langsung mengarsipkan atau memasukkan data teknis ke tersediaan bahan, koleksi maupun penggunaan. Yang keempat, yakni mempermudah pencarian arsip maupun penelusuran. Yang kelima, merupakan sebuah alternatif pelayanan yang menarik dan interaktif antara petugas dan pengguna. Sistem informasi perpustakaan menggantikan prosedur pelayanan perpustakaan yang tadinya dilakukan secara manual menjadi menggunakan mesin atau komputer. Adapun penerapan penggunaan sistem informasi perpustakaan yang biasanya yaitu meliputi 1. Katalog atau daftar koleksi perpustakaan. Katalog memberikan kita informasi mengenai keberadaan koleksi beserta informasi-informasi lain yang menyertainya. Yang kedua, yakni sirkulasi atau program transaksi perpustakaan. Program transaksi ini biasanya digunakan untuk program peminjaman, pengembalian, ataupun perpanjang koleksi perpustakaan. Yang ketiga yaitu input dan edit data perpustakaan. Koleksi baru yang datang di perpustakaan harus dicatat dan dibukukan dalam suatu buku induk. Apabila terjadi kesalahan, maka harus dilakukan koreksi. Yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah pencarian koleksi yang salah tersebut akan menyita waktu yang cukup lama. Yang keempat yakni input dan edit data penggunaan. Setiap pengguna perpustakaan awalnya harus memiliki kartu perpustakaan yang disimpan di bagian sirkulasi untuk kemudian nanti digunakan kembali apabila akan digunakan untuk proses transaksi perpustakaan. 5. Yakni laporan-laporan perpustakaan ataupun statistik perpustakaan dengan menggunakan program otomatis perpustakaan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Adapun ruang lingkup dari perencanaan pengelolaan data perpustakaan ini meliputi pengelolaan data anggota, pengelolaan data buku, melakukan peminjaman dan pengembalian buku, penghitungan denda, pencatatan kehadiran, serta menampilkan statistik keadaan perpustakaan. Baik, sekian dan terima kasih. Untuk materi yang kedua saya persilahkan. Sistem manajemen perpustakaan adalah sistem informasi yang dipakai untuk mengelola data buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan lainnya. Sistem ini biasa disebut dengan perpustakaan digital atau sistem informasi perpustakaan berbasis web yang sudah banyak digunakan di berbagai sekolah, bahkan universitas. Latar belakang dari munculnya sistem informasi manajemen perpustakaan adalah adanya tuntutan untuk menyesuaikan perkembangan zaman berupa perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan dalam mengakses buku yang diperlukan oleh pembaca, kemudahan untuk melacak buku yang telah disediakan oleh perpustakaan, dan juga melatih kemampuan dalam menggunakan kemajuan teknologi baik bagi pustakawan sendiri dan juga pembaca. Model sistem informasi perpustakaan adalah kegiatan dalam sistem informasi manajemen perpustakaan yang mencakup proses penelusuran data, pencatatan data, informasi pendaftaran sebagai anggota, peminjaman buku, pengembalian buku, donasi buku,
dan laporan yang diperlukan. Rancangan sistem informasi perpustakaan sekolah ditampilkan dalam bentuk sistem usulan dan diagram usulan atau diagram Unified Modeling Language. Menurut Pratama, Unified Modeling Language merupakan standarisasi internasional untuk notasi yang berbentuk grafik yang menjelaskan tentang analisis dan desain perangkat lunak yang dikembangkan dengan pemrograman yang berorientasi pada objek. Memberikan informasi tentang kegiatan yang ada dalam pelaksanaan manajemen perpustakaan. Sedangkan di dalam diagram usulan memberikan gambaran tentang interaksi yang terjadi antara pemakai dan sistem. Dalam diagram tersebut digambarkan pemakai yang terdiri dari pustakawan, siswa, dan donatur saling berinteraksi dengan sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan yang diterapkan dengan elemen brainware atau manusia dapat disebut dengan istilah sirkulasi, yaitu salah satu bagian yang termasuk unit Reader Service yang bertugas memberikan servis kepada pembaca dalam hal peminjaman buku-buku perpustakaan. Layanan ini memberi kesempatan kepada pengguna untuk meminjam bahan perpustakaan untuk dibawa keluar atau bahan perpustakaan lainnya. Rangkaian kegiatan proses sirkulasi yang pertama yaitu meminjam bahan perpustakaan. Prosedur dalam peminjaman bahan perpustakaan sebagai berikut. Pengguna menunjukkan tanda pengenal sebagai anggota perpustakaan. Petugas memeriksa tanda pengenal tersebut. Yang kedua yaitu memberikan buku-buku yang dipinjam kepada pengguna harus kembali pada waktu yang telah ditentukan. Ada dua cara pengembalian yang biasa dilakukan di perpustakaan. Yang pertama, pengguna membawa langsung bahan perpustakaan yang hendak dikembalikan ke meja layanan. Cara yang kedua yaitu bila menggunakan di luar jam buka perpustakaan, pengguna mengembalikan buku dengan memasukkannya ke dalam kotak pengembalian. Yang ketiga yaitu mencatat pemesanan pinjaman. Melalui pemesanan pinjaman, pengguna diberikan kesempatan untuk meminta agar buku yang dipinjam oleh orang lain setelah kembali ke perpustakaan dipinjamkan kepadanya. Yang keempat yaitu memperpanjang masa pinjaman. Perpanjangan peminjaman dapat diberikan jika tidak ada pengguna lain yang memesan bahan perpustakaan itu. Yaitu menagih buku bila tidak mengembalikan bahan perpustakaan pada waktunya. Perpustakaan akan menagih buku agar segera dikembalikan, yaitu bisa dengan memberikan sanksi. Sanksi dikenakan kepada pengguna yang melakukan pelanggaran sebagai berikut. Yang pertama, terlambat mengembalikan bahan perpustakaan. Yang kedua, mengembalikan bahan perpustakaan dalam keadaan rusak. Yang ketiga, membawa bahan perpustakaan dari perpustakaan tanpa melalui prosedur yang benar. Yang keempat, menghilangkan bahan perpustakaan. Yang kelima, melanggar tata tertib perpustakaan. Terima kasih kepada materi sebelumnya. Selanjutnya yaitu materi tentang OPEK. Perpustakaan adalah sebuah ruangan bagian sebuah gedung atau gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk diperjualbelikan. Katalog online atau OPEK merupakan sistem katalog perpustakaan yang menggunakan komputer. Pangkalan datanya biasanya dirancang dan dibuat sendiri oleh perpustakaan dengan menggunakan perangkat lunak, komersial, atau buatan sendiri. Katalog ini memberikan informasi bibliografis dan letak koleksinya. Katalog biasanya dirancang untuk mempermudah pengguna, sehingga tidak perlu bertanya dalam
dalam menggunakannya. OPEC bekerja berdasarkan konsep jaringan, baik berupa LAN maupun WAN. LAN digunakan untuk keperluan hubungan kerja dalam suatu ruangan atau bangunan, sedangkan WAN untuk keperluan kerja dalam lingkup yang lebih luas, yaitu antar wilayah. Misalnya dengan adanya OPEC yang terkomunikasi melalui internet, jangkauan pengguna perpustakaan menjadi lebih luas. Berikut adalah beberapa tujuan ingin dicapai dalam pembuatan OPEC. Yang pertama, penggunaan dapat mengakses secara langsung ke dalam pangkalan data yang dimiliki perpustakaan. Yang kedua, mengurangi beban biaya dan waktu yang diperlukan dan yang harus dikeluarkan oleh pengguna dalam mencari informasi. Yang ketiga, mengurangi beban pekerjaan dalam mengelola pangkalan data sehingga dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja. 4. Mempercepat pencarian informasi. 5. Dapat melayani kebutuhan informasi masyarakat dalam jangkauan yang lebih luas. Selanjutnya adalah SLIMS, adalah perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan atau Library Management System dengan sumber terbuka atau open source software yang dilisensikan di bawah GPL v3. Aplikasi ini pertama kali dikembangkan Pendidikan Nasional, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan Nasional. Seiring berkembangnya waktu, aplikasi ini kemudian dikembangkan oleh komunitas pengguna SLIMS. SLIM merupakan salah satu free open source atau software berbagai web yang dapat digunakan untuk membangun sistem otomatis perpustakaan. Sebagai perangkat lunak, SLIMS mampu berjalan menuju di dalam sistem jaringan lokal atau internet. Salah satu kegunaan SLIMS yaitu yang pertama, memiliki fasilitas layanan sirkulasi atau katalogisasi serta online public access katalog, manajemen keanggotaan, fasilitas untuk pengaturan perangkat lunak, cetak barcode atau barcode anggota maupun barcode buku. Yang kedua, SLIMS dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman interpreter. SLIMS dibangun dengan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman. Yang ketiga, SLIMS dikembangkan oleh sumber daya manusia lokal atau dikembangkan oleh SDM Bangsa Indonesia. Yang keempat, instalasi mudah dilakukan. Sebagai perangkat lunak tergolong dalam jenis perangkat berbasis web. Instalasi SLIMS mudah dilakukan, baik itu untuk sistem operasi Windows maupun sistem operasi Linux. Kiranya cukup sekian yang dapat kelompok 8 sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.